Raksasa Liga Inggris, Chelsea, diminta untuk memulangkan mantan penyerangnya di bursa transfer mendatang setelah penampilan jeblok Timo Werner dan Romelu Lukaku. Penampilan di bawah standar yang diperlihatkan oleh Werner dan Lukaku membuat Chelsea diminta untuk memulangkan mantan penyerangnya ke Liga Inggris di bursa transfer mendatang. Permintaan tersebut datang dari para fans Chelsea yang jengah atas penampilan jeblok Werner dan Lukaku. Laporan dari The Sun menyebutkan jika para fans The Blues mendesak agar manajemen mau kembali merekrut Diego Costa. Costa yang berseragam Chelsea pada tahun 2014 hingga tahun 2017 ini berhasil tampil menawan bersama Atletico Mineiro di Liga Brasil. Kerja samanya dengan Hulk di lini depan Atletico Mineiro berhasil membuat klub berjuluk Galo tersebut sukses mengamankan trofi Liga Brasil yang kedua sepanjang sejarah klub. Berusia 33 tahun, Costa oleh para fans Chelsea dianggap masih layak untuk kembali direkrut di bursa transfer dan tampil di Liga Inggris sebagai ujung tombak The Blues. Menggantikan Werner dan Lukaku yang dianggap tampil di bawah performa. Jaminan gol Chelsea pada masanya. Didatangkan dari Atletico Madrid pada bursa transfer musim panas tahun 2014, Costa menjelma menjadi mesin gol Chelsea. Costa tercatat berhasil mencetak 58 gol dan 24 assist untuk Chelsea dalam 120 pertandingan yang ia lakoni di semua kompetisi. Dalam kurun waktu tersebut, Costa juga diketahui sukses mengantarkan 2 trofi Liga Inggris 2014/15, 2016/17, dan 1 trofi Piala Liga Inggris 2014/15 untuk Chelsea. Akankah permintaan para fans pada manajemen Chelsea untuk kembali merekrut Diego Costa di bursa transfer mendatang dan melihat penampilan garangnya di Liga Inggris terpenuhi? Lima pelajaran dari kekalahan Chelsea kontra West Ham, Lukaku awal bencana, The Giant Slayer is back. Klub Premier League, Chelsea menelan hasil buruk pada dini hari tadi. Tim berjuluk The Blues itu tumbang di tangan West Ham di pekan ke-15 EPL. Di laga ini, Chelsea sebenarnya tampil dominan di laga ini. Sejak awal laga mereka menguasai bola dan membuat West Ham tertinggal. Namun keunggulan 2-1 di babak pertama mendadak berubah menjadi kekalahan 3-2 di akhir babak kedua. Chelsea akhirnya merasakan kekalahan kedua mereka di EPL musim ini. Apa yang salah dari Chelsea di laga ini? Mengapa tim yang dominan sejak awal laga malah kalah? Simak selengkapnya di bawah ini. Lukaku awal bencana. Satu yang terlihat jelas di pertandingan ini adalah di babak kedua serangan Chelsea tidak secair babak pertama. Ini ada hubungannya dengan masuknya Romelu Lukaku. Striker timnas Belgia itu masuk di jeda pertandingan. Ia menggantikan Kai Havertz yang ternyata mengalami cedera di laga itu. Setelah Lukaku masuk serangan Chelsea tidak setajam di babak pertama. Sang striker seakan tidak cocok dengan skema permainan Chelsea sehingga ia tidak memberikan dampak apapun di laga ini. The Giant Slayer is back. Di laga ini, kita bisa melihat bahwa West Ham kembali menghidupkan status mereka sebagai The Giant Killer. Di sekitar tahun 2015-an West Ham punya reputasi sebagai pembunuh tim-tim raksasa. Dengan Dimitri Payet sebagai pusat permainan mereka, West Ham kerap membuat tim-tim papan atas EPL kewalahan. Status itu sempat tenggelam dalam beberapa tahun terakhir. Namun David Moyes sukses menghidupkan status ini. Sebagai gambaran, musim ini Liverpool yang notabene unggulan juara juga tumbang di Olympic Stadium dengan skor 3-2. Jadi ini membuktikan bahwa kemenangan West Ham terhadap Chelsea bukan sekedar kebetulan semata. Mulai kehabisan bensin. Dari kekalahan ini ada satu catatan yang kurang baik yang harus diperhatikan Thomas Tuchel. Yaitu performa mereka mulai menurun. Ini terlihat di 3 laga terakhir mereka. Sebelum melawan West Ham, mereka ditahan imbang dan menang melawan Watford. Performa Chelsea di 2 laga itu bisa dikatakan kurang baik. Jadi ini menjadi alarm bahaya bagi Thomas Tuchel karena setelah ini jadwal Chelsea bakal sangat padat. Jika performa mereka tidak segera diperbaiki mereka bisa kalah dalam perburuan gelar EPL.